Tadi yang pertama, amalan yang sebaiknya kita lakukan pada bulan Sya'ban yaitu berpuasa. Yang kedua, yaitu memperbanyak membaca sholawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepadanya dan berilah penghormatan dengan sebaik-baik penghormatan. Di dalam hadis tentang keutamaan membaca sholawat Nabi, Rasulullah SAW bersabda, Man akthar sholawat, barang siapa yang membaca sholawat satu kali saja kepadaku, satu kali saja kepadaku, maka asru sholawatin, aku kata Allah, yaitu akan memberikan 10 rahmat kepadanya. Aku kata Allah akan memberikan 10 ampunan kepadanya. Aku kata Allah akan mengangkat derajatnya, yaitu 10 tingkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memperbanyak membaca sholawat, maka di yaumil qiyamah nanti yaitu diberikan syafaat. Pertanyaannya, syafaat itu seperti apa? Pertolongan Rasul itu seperti apa? Kan kita suka bertanya kan, kita membaca sholawat Nabi kan, supaya kita mendapatkan pertolongan syafaat di yaumil qiyamah. Ya, syafaat itu seperti apa? Gitu. Di dalam tafsir disebutkan bahwasannya ketika seorang, ini saya harus berdiri atau gimana? Berdiri aja. Nah ini harus semuanya. Ketika di yaumil qiyamah nanti ya, ketika itu seluruh manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya. Di dalam tafsirnya, matahari itu diturunkan dari atas kepala kan. Jaraknya itu hanya 1 jengkal. Bayangkan Bu, saking panasnya Bu, itu berotes saya Bu. Udah panas ya Bu, apalagi yaitu matahari itu diturunkan jaraknya 1 kepala. Di dalam tafsirnya, manusia itu akan berenang di air keringatnya sendiri. Dan ketika itu seluruh manusia dari Adam alaihissalam sampai hari akhir, ketika itu dia meminta pertolongan kepada Adam, karena Adam kan yaitu bapak kita kan, yang pertama kan. Cari Adam ke sebelah utara. Adam, saya minta pertolongan, saya minta syafaat kepadamu. Kata Adam alaihissalam, saya tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kepadamu. Coba engkau minta syafaat kepada Nabi selanjutnya. Ketika itu turut Nabi Ibrahim, saya meminta syafaat kepadamu, saya minta pertolongan kepadamu. Hari ini kami yaitu kesusahan. Kata Ibrahim, saya tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Nabi selanjutnya, bahkan di dalam tafsirnya sampai yaitu Nabi Muhammad, dicari ya sebelah barat kan. Muhammad dari umat yang dahulu hingga akhir zaman, yaitu mencari Muhammad, meminta syafaat pertolongan kepada Muhammad. Muhammad, ya saya Muhammad, mundur. Oh lain lagi. Muhammad Rasulullah, kita cari sama Muhammad. Nah ketika itu di dalam tafsirnya Muhammad sedang sujud.
ketika bangun dari sujudnya, Muhammad memandang arah ke depan, memandang arah ke samping kanan, memandang arah ke sebelah kiri dan ke belakang, yaitu seluruh umat Di dari situ ada Adam satu alaihissalam botol hingga lagi. akhir zaman. Ketika itu meminta Di- pertolongan syafaat air putih kepada ini buat sama aja. Muhammad. Dan di dalam tafsirnya ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana engkau tahu di yaumil kiamah nanti bahwa seorang hamba itu adalah umatmu yang berhak mendapatkan syafaat pertolongan kepadamu? Padahal ketika itu kan dari umat yang pertama sampai akhir zaman, Kristen, Hindu, Buddha kan semuanya kecampur kan, menjadi satu. Bagaimana engkau tahu bahwasanya seorang hamba itu adalah umatmu yang berhak mendapatkan syafaat kepadamu? Kemudian Muhammad tersenyum dan Muhammad mengatakan, saya mengetahui bahwasanya seorang hamba itu adalah umatku. Dia yaitu anggota badannya yaitu memancarkan cahaya, memancarkan nur cahaya. Nah, ketika di dunia dia melaksanakan sholat, dan sebelum dia melaksanakan sholat pun dia yaitu mengambil air wudhu, yaitu anggota badannya ketika itu yaitu memancarkan cahaya. Di dalam tafsirnya disebutkan, saya mengetahui bahwasannya seorang hamba itu adalah umatku, di mana dia yaitu bercahaya karena dia pada waktu bulan Sya'ban, bulan Rajab, dia yaitu memuliakan bulan-bulan itu dengan ibadah dengan berpuasa itu. Nah, kemudian Muhammad pun langsung naik ke Sidratul Muntaha, yaitu Rabbul Izzati, menghadap Rabbul Izzati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, sama-sama, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Muhammad, saya sudah tahu, kata Allah, apa arti dari kedatanganmu. Saya sudah tahu. Coba ungkapkan, apa kemauan, apa permintaanmu? Kata Muhammad, Ya Rob, berikanlah kekuatan kepadaku supaya saya bisa memberikan syafaat kepada umatku yang sekarang di padang mahsyar, yaitu meminta pertolongan syafaat kepadaku. Dan ketika itu Muhammad diberikan izin dan Muhammad pun turun. Terus akhirnya Muhammad membuatkan payung itu. Jadi umat Muhammad yang senantiasa dia melaksanakan sholat, menjaga sholatnya, yaitu menghormati bulan Sya'ban dengan berpuasa, dia langsung dinaungi oleh payung yaitu Muhammad itu. Bahkan di dalam tafsirnya ada yang dimasukkan ke surga tanpa dihisab. Nah, tentunya itulah yaitu syafaat pertolongan Rasul di yaumil kiamah nanti. Nanti sampai jam berapa Bu ngajinya? Sampai jam 4? Sampai jam 4 kontrak terundang itu. Udah 30 menit Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, amalan yang sebaiknya kita lakukan pada bulan Sya'ban ini yaitu memperbanyak membaca istighfar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam yaitu pernah bersalah. Wa khairul khata', dan sebaik-baik orang yang bersalah at-tawwabun, yang segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang berbuat salah, maka Allah membimbingnya kepada kita untuk mohon ampun segera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian semua meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala
Al jannatu arduha samawati wal ard. Surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin,